kau sumber, Yesus kau sumber. Shalom Favors, haleluya. Hari ini saya begitu bersemangat boleh berjumpa, boleh menyapa Anda di dalam siaran selama 11 menit ke depan. Favor 11, acara ini akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kebaikan. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan langsung melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya buka di dalam Mazmur pasal yang ke-17. Ya. Kalau ada yang sempat menonton mungkin yang siaran yang kemarin, kita di dalam Mazmur pasal 16, kita akan pindah ke Mazmur pasal yang ke-17. Ya, langsung pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Haleluya. Hari ini saya akan mengambil satu topik renungan kita, yaitu tentang kepuasan yang sempurna. Wow. Daud, raja yang sangat fenomenal. Kurang apa prestasinya? Kurang apa pencapaiannya? Kurang apa hartanya? Tapi dia menyatakan satu hal yang paling penting. Bahwa kepuasan yang paling tinggi yang ada di dalam hidup ketika waktu dia bangun, dia puas dengan rupa Yesus, dengan wajah Tuhan. Wow, luar biasa ya. Padahal kita tahu Mazmur 17 ini sebenarnya berisi tentang pergumulan-pergumulan daripada seorang Daud. Pasal 17 ini juga dia sedang mengalami tekanan. Ada orang yang mengejar dia, ada orang yang menginginkan nyawanya. Sehingga dia sampai curhat kepada Tuhan. Dia menyatakan keluhannya kepada Tuhan. Tapi ini adalah suatu hal yang luar biasa tentang seorang Daud. Kalau kita tahu Daud ya, dengan semua kemampuan dia dan skill yang dia miliki, pengalaman dia, dengan pamor dia sebagai seorang raja, sebagai seorang pahlawan, sebenarnya dia itu bisa langsung mengambil satu tindakan cepat, tindakan taktis gitu. Ketika misalnya dia menghadapi seperti ini, dia sedang ada orang yang berusaha untuk menghabisi dia. Dia bisa saja mengandalkan kekuatannya untuk langsung bertindak. Tetapi yang luar biasa daripada seorang Daud, dia tidak melakukan itu. Dia datang kepada Tuhan. Wow. Bahwa Daud itu di dalam masa-masa tertekan, di dalam masa kesulitan, dia datang kepada Tuhan, dia menikmati hadirat Tuhan. Disitulah dia mendapatkan kepuasan. Ayat ini berkata di dalam terjemahan FIH, namun bagiku yang memuaskan bukanlah kekayaan, melainkan kesempatan untuk memandang Engkau dan keyakinan bahwa hubungan kita baik, dan apabila aku terbangun di surga, wow, dia mengungkapkan di surga, maka sempurnalah kepuasanku karena aku akan berhadapan muka dengan Engkau. Wow, amazing, luar biasa ya. Saya akan langsung mengambil ada 3 hal yang penting di sini. Agar supaya kita memperoleh yang namanya kepuasan yang sempurna. Yang pertama, ketika kita mengambil kesempatan yang paling berharga untuk kita boleh datang memandang Tuhan di hadirat Tuhan. Amen. Kita bisa datang berdoa, kita bisa melihat dia di dalam iman kita. Kita boleh merasakan kehadirannya secara pribadi. Amin. Itu adalah kesempatan terbesar yang tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dibuang. Makanya kalau saudara menyaksikan acara ini, jangan buang kesempatan. Ambil kesempatan ini. Nikmati hadirat Tuhan. Nikmati firman Tuhan hari ini. Amin. Mungkin banyak dari kita yang mengeluh bahwa saat ini kita lebih banyak di rumah. Tapi justru saya melihat itu adalah suatu kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Amin. Agar supaya kita boleh mendekat kepada Dia. Kita boleh menemukan wajahnya hari-hari. Wow. Di sana kita akan peroleh pertolongan, kekuatan. Amin. Kita akan memperoleh hikmat. Wow, luar biasa. Iman kita itu akan bertambah. Dan yang berikutnya dikatakan bahwa kesempatan untuk memandang Engkau, dan yang kedua keyakinan bahwa hubungan kita baik. Tahu konteksnya, Daud sedang berbicara secara personal dengan Tuhan.
Ini mungkin sering menjadi pertanyaan kita dan mungkin sering menjadi keraguan banyak orang. Kenapa nggak datang kepada Tuhan? Karena mungkin dia merasa hubungan lagi renggang. Kayaknya Tuhan lagi nggak suka. Makanya acara ini ada, saudara. Untuk mempertegas bahwa Tuhan itu merindukan engkau untuk datang kepada dia hari ini. Dia menyukaimu, dia menerima engkau adanya. Apa adanya. Firman Tuhan berkata memang kita dahulu jauh. Tetapi oleh Yesus kita sudah menjadi dekat. Dialah damai sejahtera kita yang sudah mempersatukan kedua belah pihak. Amin. Sehingga saat ini kita bisa datang kepada dia, memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Amin. Di dalam Kristus, di dalam Kristus, kita ini punya kesempatan untuk datang memandang Tuhan. Dan di dalam Kristus kita itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam kebenaran. Hanya melalui Yesus kita beroleh keyakinan bahwa kita itu punya hubungan yang baik. Kita diterima, amin. Kita diterima sebagai anak, bahkan kita boleh diterima sebagai sahabat. Wow. Terserah saudara mulai menganggap apa, saudara. Yohanes dia berkata, aku adalah murid yang terkasih. Saudara boleh menganggap engkau hamba yang paling dikasihi. Silakan. Anak yang paling dikasihi, sahabat yang paling dekat. Itu tidak menjadi masalah. Tuhan tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang jelas bahwa Tuhan mau Anda mendekat kepada dia hari-hari ini. Amin. Karena di dalam dia itu selalu ada kekuatan. Hari-hari ini kita butuh kekuatan secara supranatural. Bukan kekuatan dari dunia ini. Bukan kekuatan yang muncul dari potensi kita yang terbatas. Kita butuh kekuatan daripada surga. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang saya tertarik dalam terjemahan FIH ini. Yang saya bilang tadi, dan apabila aku terbangun di surga, maka sempurnalah kepuasan. Karena aku akan berhadapan muka dengan engkau. Haleluya, seorang Daud yang hidup di zaman sebelum kedatangan Yesus. Tetapi dia sudah punya satu visi surgawi, visi kekekalan. Bahwa suatu saat nanti dia akan melihat Tuhan muka dengan muka. Itulah yang harus kita miliki. Selain kita yang pertama mengambil kesempatan untuk memandang Tuhan. Terus kita hidup dalam keyakinan bahwa kita sudah dibenarkan. Hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Yang ketiga, agar supaya kesempurnaan, kepuasan itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus memiliki visi seperti Daud. Visi kekekalan, visi surgawi. Kita boleh memandang jauh ke depan, memandang Maranatha. Kita memandang kerajaan Allah. Kita memandang ketika kita nanti bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Itu klop dengan apa yang menjadi kehendak Bapa kita. Kehendak Tuhan yang paling jelas dalam Alkitab ini dikatakan bahwa kehendakku ialah bahwa tidak ada satupun yang binasa, melainkan seorang boleh diselamatkan. Makanya ketika Yesus naik di surga dia bilang, aku mempersiapkan tempat bagimu. Yesus itu naik. Ya kalau saya boleh sedikit berimajinasi, ya Yesus itu naik ke surga. Wow, dia bersemangat untuk apa? Mempersiapkan tempat yang terbaik bagi kita di sana. Makanya kita harus punya visi ini. Kita boleh memandang ke depan bahwa kehidupan kita ini bukan di sini. Bukan pencapaian-pencapaian apapun di dunia ini. Tapi kita boleh memandang bahwa satu kali nanti, wow Tuhan aku akan melihat engkau muka dengan muka. Ini kerinduan kita. Amin. Sehingga kita itu, kepuasan kita itu sempurna. Sempurna. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa renungan yang sederhana hari ini boleh kembali meneguhkan kita. Dan pada akhir daripada firman Tuhan ini saya mengajak Anda mungkin yang belum merasa yakin bahwa Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Anda mungkin belum merasa yakin bahwa Yesus adalah juru selamat. Anda secara pribadi Anda boleh berdoa, mengikuti doa saya. Kalau Anda merasa belum yakin bahwa Anda sudah diselamatkan, Anda belum memiliki visi surgawi, Anda boleh berdoa bersama saya, agar supaya Yesus itu menjadi jaminan bagimu, dia menjadi juru selamat bagimu, yang akan mengubah hidupmu, yang akan menghantar engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai di surga. Berdoa dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini saya sudah terima firman-Mu.
Saya respon firman, saya percaya bahwa Engkaulah kebenaran, bahwa Engkaulah jalan, bahwa Engkaulah hidup yang kekal. Saya menerima Engkau sebagai juru selamat saya, sebagai penolong saya, yang akan membawa saya pada kehidupan yang kekal. Yang memberikan kepada saya roh penolong, roh kudus, yang akan menuntun saya dan memberikan kekuatan. Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa